Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Kali ini saya akan menjelaskan memprogram dua motor driver BTS 7960, oke? Mari kita lihat videonya. Peralatan yang kalian butuhkan tuh, ini ada tools ya, lalu jumper, ada male to female, yang ini male, yang ini female, lalu jumper dari female to female, artinya betina ke betina ya, jumlahnya 8. Dua buah motor driver BTS 7960, satu buah Arduino Nano yang ini, dua buah motor DC. Nah, yang paling krusial atau penting tuh ini, yang ini. Nanti saya jelaskan kenapa ada yang krusial seperti ini. Kalau di sini ada berjumlah 8 pin ya. Dimulai dari 1, 2, 7, 8. Jadi perhitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah masing-masing kaki ini berkoresponden satu-satu di sini. Maksudnya sesuai dengan urutannya ini, sebelah kiri yang ini 78 ini 7, ini adalah VCC, 8 itu ground. 1 itu adalah RPWM, maksudnya itu putaran sebelah kanan, maksudnya motor yang disuplai sama dia itu berputar sebelah kanan dengan menggunakan variasi tegangan. PWM itu kepanjangannya pulse width modulation. Lalu yang 2 itu LPWM, itu sebelah kiri, kebalikan dari yang nomor 1 ya. Nah, yang RN dan LN ini untuk mengaktifkan putaran motor baik yang ke kiri maupun yang ke kanan. Jadi kira-kira tugas dia kalau misalkan kalian kasih nilai 0 dengan 0, maka ini tidak berputar, baik putaran kiri maupun putaran kanan. Tapi kalau kalian supply dia 1 dan 1, maka dia memungkinkan untuk memutar ke kanan dan memutar ke kiri. Namun kalau misalkan si R-nya ini aja yang kita kasih 1, lalu yang ini kita kasih 1, maka yang ini akan berputar putaran ke kanan. Sementara kebalikannya, kalau ini kita kasih supply 1, maka yang bisa memungkinkan untuk berputar ke kiri adalah yang sebelah bawah, yang atas tidak akan berputar. Oke, makanya jadi cara saya itu adalah saya jumper keduanya dengan cara mensuplai tegangan VCC kedua belah pihak supaya mengaktifkan baik putaran kiri maupun putaran kanan di pin ini, yaitu tegangan yang diberi suplai ke sini itu 3,3 sampai 5 volt ya. Makanya saya butuhkan yang bentuknya seperti ini. Yang bentuknya seperti ini. Jadi fungsinya untuk menjumping atau untuk menghubungkan ya, yang ini ke bagian sini biar tetap nilainya high atau tetap nilainya 1. Nah, Nah, yang selanjutnya adalah pin yang RIS dengan LIS. Saya nggak paham betul ini apa. Pernah saya baca itu tugasnya, ini saya nggak tahu ya apakah itu betul atau nggak, belum pernah saya coba. Ini tugasnya adalah untuk kita umpankan ke Arduino untuk dibaca nanti berapa yang ini ada istilahnya kelebihan arus, misalkan putaran motor itu terlalu berat. Nah, jadi dia bisa diukur berapa arus yang dibutuhkan untuk putaran berat itu. Kalau misalkan putarannya terlalu berat melebihi batas yang dia bisa mampu tangani, maka ini akan shut off atau diputusnya arusnya. Ya, kira-kira begitu. Ini bagus sekali ini untuk mengontrol putaran tenaga motor, kira-kira gitu ya, untuk melindungi si driver ini juga. Nah, sementara VCC dan ground itu tugasnya adalah untuk mensuplai yang ini. Mereka semua lah bisa saya katakan ya, mereka semua baik yang ini IC MOSFET-nya atau IC drivernya. Nah, yang ini batasnya 3,3 sampai kalau tidak salah itu 5 volt ya. Nah, oke. Nah, di sebelah sini itu ada juga pin, ada B minus, ada B plus, ada M plus, ada M minus. B minus itu adalah untuk baterai kutub negatif, baterai kutub positif, lalu ini motor kutub positif dan motor negatif. Nah, oke, ini sama, modelnya identik ya, karena saya beli kemarin bersamaan. Oke, jadi kalian sudah paham bagaimana cara, maksudnya bagaimana skematik daripada rangkaian ini, tinggal memasangkannya. Baik, sekarang saya akan mau merangkaikannya ke masing-masingnya. Nah, mungkin kebutuhan kalian Arduino mungkin berbeda. Sementara saya sudah punya Arduino yang baru, jadi saya gunakan yang bekas ini. Kalau kalian masih ingat, ini radio komunikasi 2 arm masih berfungsi teman-teman. Yang satu lagi saya simpan di sana. Nah, jadi saya manfaatkan untuk menggerakkan si motor driver BTS 7960 ini. Oke, konsepnya akan sama, mau microcontroller yang ESP32, mau STM32 atau apalah, tetap akan sama modelnya. Nah, sekarang saya rangkai dulu.
Yang pertama itu adalah power supply. Saya sudah siapkan 2 jumper kabel male to male ya. Nah, seperti yang saya bilang, kebutuhan kalian berbeda mungkin ya. Jadi saya punya desain sendiri, jadi butuh jumper male to male. Nah, saya akan lihat dulu di mana negatifnya ini. Oke, jadi negatifnya adalah sebelah sini. Jadi yang coklat ini saya buat kemarin itu negatif, jadi dia sebelah sini. Ini negatif positif, jadi semua bagian ini yang tengah ini adalah positif ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Kemudian bisa kalian lihat nanti. Oke, jadi saya masukkan di sini. Nah, saya punya 2, maka saya lakukan hal yang sama sebelah sini. Nah, setelah itu ini juga saya punya 2 untuk mensuplai RPWM dan LPWM masing-masing motor driver ya. Nah, karena di bagian sebelah kanan daripada cincin ini yang 1, 2, 3, 4 ini kalau kita lihat kabelnya ini menjulur kemari ya, yaitu D5. Jadi ini urutannya adalah ini D5 dari Arduino, D6 dari Arduino, ini D9 dari Arduino, ini D10 dari Arduino. Nah, saya pasangkan dulu biar dia konsisten. Saya buat yang 5 itu yang biru. Saya letakkan di sini. Demikian juga ini supaya konsisten, 5 ke yang pertama, kedua dengan kedua, 5 dan 9 juga. Jadi 5 dan 9 saya buat warna biru. Nah, ini dalam elektronik ini butuh yang konsisten ya, dalam rangka supaya jangan bingung nanti kalau misalnya troubleshooting. Oke, baik. Yang bagian pin-pinnya sudah, jadi saya tandai yang ini 56, yang ini yang 9, 10. Nah, sekarang kita lihat pin-pinnya. Pin power supply pertama supaya konsisten juga. Yang bagian sebelah sana itu adalah yang sebelah A ya. Jadi saya pasangkan yang A. Seperti saya bilang, coklat itu adalah ground, VCC dan ground. Maka saya pasangkan yang ground ke ground, ground ke coklat maksud saya ya, yaitu ini. Lalu yang putih ini adalah VCC atau 5 volt. Nah, ini supply-nya dari mapotnya Arduino ya. Jadi sudah komplit. Mungkin juga yang satu lagi saya pelintirkan dulu nih kabel supaya mengurangi efek ya. Untuk elektromagnetik bagus juga ini. Baik, yang ini ke positif, yang putih ya, ini putih coklat yang 78, lalu yang ini yang coklat itu ke ground. Oke, sekarang sudah terpasang supply-nya. Sekarang yang 56 ke motor driver A, ini contohnya yang biru tadi saya bilang ya, maka dia saya umpankan ke bagian 1, 5 ke kaki yang 1 sebelah kiri atau motor A yang ini ya, yang satu lagi ke kaki 2 dari motor driver atau pin 6 Arduino. Oke, sudah terpasang. Tapi ingat ya, fungsinya yang ini, yang tadi, yang saya bisa tadi supaya si Arduino ini kan sudah pol ya, ininya pin-pinnya sudah terpakai semua, jadi saya mau kurangi setidaknya 4 biji. Nah, antara setting dua-dua yang enable, R enable dan L enable ini, saya setting langsung di high dengan umpan tekanan 5 volt, dan saya umpankan langsung ke pin REN dan LEN dengan menggunakan ini ya. Kita sudah tahu fungsinya ya, jadi kita hemat 4 pin untuk menggerakkan driver ini. Oke, sekarang giliran yang 9 dan 10. Tadi saya bilang 9 itu warna biru, saya umpankan ke kaki RPWM. Demikian juga yang putih, yang putih saya umpankan ke kaki 2 atau LPWM yang ini ya. Oke, sekarang bagian pin-pinnya sudah terpasang, saya balikkan. Nah, sekarang bagian motor. Seperti yang saya tunjukkan tadi, saya punya 2 motor A dan motor B, semuanya harus dalam bentuk konsisten ya, A ke A, B ke B. Jadi saya sejajarkan dulu A dengan A, B dengan B, lalu saya pasangkan ke masing-masing. Nah, ini motor saya ambil dari printer bekas ya, jadi dia butuh supply tegangan yang besar karena tenaganya sangat kuat. Ini kalau tidak salah motornya 775. Oke, di belakang ada motor yang merah ke positif tentunya ya, merah ke positif, mudah-mudahan bisa kalian lihat teman-teman. Oke, saya pasang sudah. Sekarang negatif. Oke, sudah satu motor A sudah selesai. Yang ini juga hitam itu adalah negatif. Saya umpankan ke motor negatif juga ya. Ini ada motor negatif sebelah kiri. Saya pasang. Good. Baru yang motor positifnya juga saya pasang ke positif pin dari BTS 7962. Oke, motor sudah terpasang dengan benar. Mudah-mudahan dia kuat. Sekarang supply arus. Nah, supply arus saya gunakan ini. Ini adalah bentuk rangkaian paralel ya, supaya bisa mensuplai tegangan dan arus dengan jumlah yang sama, yaitu dengan paralel. Kalau kalian gunakan seri nanti bisa berhenti. Nah, jadi yang berwarna hijau ini adalah tegangan ya, maksudnya pensuplai tegangan. Sementara yang warna satu lagi yang warna putih ini itu negatif ya. Sekarang saya umpankan aja, ini terserah mau kiri mau kanan, nggak ada masalah. Nah, kita lihat yang di bawah sebelah kanan, paling kanan itu, paling kanan daripada pin ini yang kalian lihat ini yang saya tunjukkan. Yang ini itu negatif, maka saya umpankan negatif dengan menggunakan kabel putih ini tadi, jumper putih. Oke, saya pasang. Oke, lalu yang positif satu lagi saya pasang juga nih. Ini sebenarnya saya buat videonya detail ya teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengulanginya di rumah. Karena ada beberapa komen mengenai BTS ini bagaimana cara memprogramnya kalau lebih dari satu, yaitu untuk line follower katanya ya. Nah, ini positif tadi saya katakan warna hijau ya, saya pasang. Nah, dalam elektronik itu bicara konsistensi, jadi semua harus konsisten. Kalau tadinya hijau adalah positif, maka hijau lagi selanjutnya positif di tempat jenis yang lain. Oke, semua sudah saya pasang dan rangkai, mudah-mudahan dia berjalan dengan baik. Oke, power supply yang saya gunakan itu bukan baterai karena dia kurang sanggup mensuplai ini, karena ini motor berkapasitas besar, jadi saya punya power supply unit atau PSU, namun digandengkan dengan charger ya, charger lithium polymer. Jadi charger lithium polymer ini mereknya HTRC, ini produknya sama saya sangat puas ya, sangat bagus juga. Kita supply maksimum 150 watt. Sekarang saya umpankan dulu si salah satu dari gurita kabel ini ke kemari. Tadi saya bilang hijau itu adalah positif ya, maka saya umpankan positif ke positif. Karena yang positif itu sebelah tengah dari si power supply ini, maka saya hubungkan. Oke, positif ke positif, dan gak ada masalah nanti nih. Baik, dia sudah hidup. Laptop saya juga perlu saya hidupin. Saya koneksikan dulu dia nih, USB mininya ke komputer. Program yang saya upload itu sangat sederhana teman-teman. Dia hanya berputar ke kanan, berputar ke kiri, baru balik lagi dan seterusnya. Dan sangat sederhana. Jadi
supaya menunjukkan gambaran bagaimana memprogram ini barang ya. Oke, komputer sudah nyambung kemari. Nih, komputer sudah saya colokin. Power supply sudah saya hubungkan. Sekarang saya tinggal setting si charger tadi dengan cara begini. Program select, tambah. Ini ada berpindah nih programnya. Ada program untuk mencharger nikel metal hydrium atau nikel kadmium ya, standar. Yang ada juga untuk mencharger aki ya. Aki itu PB, timbal. Saya tambahin lagi, ini user setting, bisa kita setting macam-macam, tapi saya mau yang extra function, maksudnya fungsi ekstra. Saya enter start, saya pilih. Ini ada untuk mengukur baterai status, mengukur baterai, nggak tahu saya ini apa, IR. Balancer untuk mencharger dengan menggunakan balancer ya. Ini balancer menggunakan ini, jadi sangat praktis ya. Nah, kita butuh digital power. Saya tekan biar masuk dia ke fungsi, lalu saya supply 12 volt 5 ampere. Saya tekan lama sampai dia bunyi pip. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Program saya sangat sederhana. Ini bisa kalian lihat nih. Saya reset dulu ya, reset si Arduino. Pertama putar, kalau nggak salah motor A ke kanan, mutar ke kiri, baru motor B mutar ke kanan, baru ke kiri. Begitu berulang-ulang dan seterusnya ya. Oke teman-teman, begitulah hasil dari program saya untuk mengontrol motor driver. Kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana download programnya, kali ini saya mau program saya itu dibayar kalau kalian mau ya. Sorry teman-teman, karena saya butuh waktu dan pikiran untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya seputar berapa harganya, kalian kunjungi situs YouTube saya. Di sana saya sediakan selalu email saya. Kalian bisa cek dan email saya, oke? Oke, programnya itu sangat sederhana ya. Yaitu di bagian loopnya yang berulang-ulang itu saya baca potensiometer. Tadi saya lupa tunjukkan potensiometer yang kalian lihat tadi itu ternyata berfungsi teman-teman. Jadi di loopnya itu kira-kira begini. Saya baca dulu data dari potensiometer dan saya mapping datanya dari 0 sampai 255 ya. Lalu saya tampilkan di serial monitor. Nah, setelah itu semua diselesaikan secara teratur ya, maka putar motor A ke kanan, baru delay 1000 atau 1 detik. 1000 ini menandakan 1 detik ya, karena di dalam kurung ini satuannya milisekon. Jadi 1000 milisekon itu sama dengan 1 detik. Lalu motor A ke kiri, setelah selesai tadi motor A ke kiri baru delay 1 sekon, motor B ke kanan delay 1 sekon, motor B ke kiri delay 1 sekon. Di mana nilai-nilai motor ini putaran kecepatannya itu bisa diatur menggunakan potensiometer ya. Yang ini sudah saya upload teman-teman, lihat putarannya nih. Saya mau buat lambat. Oke, saya reset. Nah, dia mati ya. Sekarang saya tambahin nilainya. Tunggu. Nah, itu berputar. Bisa lihat ya. Saya tambahin kecepatannya. Saya tambahin lagi. Oke.